Shalom, selamat pagi anak-anak yang ada di kelas 7. Ada kelas 71, 72, 73, atau 74. Bagi anak-anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran kita di Zoom tadi, ini ada ibu buatkan video supaya kita lebih mengerti, lebih memahami pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya mungkin ada yang tidak bisa mengikuti Zoom sehingga tidak mengenal Miss yang sedang berbicara pada saat ini. Nama ibu adalah Miss Marlina. Ibu sudah berumur 26 tahun dan untuk beberapa bulan ini akan mengajar di kelas 7, baik 71, 72, 73, 74 karena ibu sedang melakukan PPL. Jadi untuk anak-anak, mari disimak ya video yang selanjutnya supaya mengerti pembelajaran kita untuk saat ini, yaitu mengenai baptisan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, yuk kita berdoa terlebih dahulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami bisa berkumpul lewat Zoom untuk melakukan pembelajaran kami pada hari ini. Berkati guru kami, berkati juga kami yang mengikuti pelajaran supaya kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, sekarang anak-anak boleh buka bukunya dari bab 3, yaitu baptisan sebagai tanda milik Kristus. Ketika kita mendengar kata baptisan, pasti kita akan berpikir apa itu baptisan. Oke, anak-anak, kita akan melihat beberapa arti baptisan ya. Dalam bahasa Yunani, baptisan adalah baptizo, yang artinya adalah menyelamkan atau mencelupkan. Dan menurut Paulus, arti baptisan adalah tanda pertobatan manusia yang ingin masuk hidup baru dalam Kristus. Jadi menurut Paulus, pengertian baptisan itu adalah tanda pertobatan. Jadi menurut Paulus, baptisan itu adalah seseorang yang mau bertobat dan ia mau dibaptis. Sedangkan dalam perjanjian lama, baptisan artinya adalah pembasuhan. Bisa kita lihat dalam perjanjian lama yaitu Naaman dibaptis karena dia penyakit kusta. Saat itu dia bertemu dengan Nabi Elia dan Nabi Elia menyuruhnya untuk mencelupkan tubuhnya ke dalam air sebanyak 7 kali. Dan ketika yang 7 kali Naaman dicelupkan, dia bangkit dan kemudian dia sembuh. Sedangkan dalam perjanjian baru, baptisan adalah lambang pertobatan. Bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 14. Dan ini sama halnya dengan pemahaman Rasul Paulus, yaitu baptisan adalah lambang pertobatan. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan pengertian baptisan dari perjanjian lama, perjanjian baru, menurut Kisah Para Rasul, dan menurut bahasa Yunani. Jadi, mari kita perhatikan sama-sama, kita baca bersama ya. Jadi, baptisan dapat diartikan membasuh tubuh, jiwa, gaya, dan cara hidup lama ke gaya dan cara hidup baru, yaitu menurut ajaran Kristen. Sehingga baptisan menjadi pertanda seorang menjadi milik Kristus, kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Inilah yang menjadi kesimpulan dari baptisan itu. Artinya di sini, seseorang yang sudah dibaptis, ketika dia benar-benar melakukan pertobatan, maka hidupnya tidak sama seperti yang dulu-dulu. Kalau dahulu suka melawan, tidak mau dinasehati, tetapi ketika seseorang benar-benar bertobat, maka dia tidak akan melakukan hal itu lagi. Nah, anak-anak, kita akan melihat macam-macam baptisan. Yang pertama adalah baptisan percik. Baptisan ini biasanya dilakukan kepada anak-anak. Dan baptisan ini biasanya dilakukan di gereja-gereja Lutheran seperti HKBP, HKI, GBKP, dan gereja-gereja lainnya. Dan baptisan dewasa adalah baptisan selam yang biasa dilakukan kepada orang-orang yang sudah dewasa. Baptisan ini biasanya dilakukan di gereja-gereja seperti karismatik, Pentakosta. Nah, kita melihat yang pertama itu adalah baptisan dewasa.
Baptisan dewasa ini bisa kita lihat yaitu baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, dan baptisan ini bersifat eskatologis. Artinya adalah Kristus yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Bisa dibaca ya anak-anak dalam Markus 1 ayat 4-8. Baptisan Yohanes sekalipun bermakna penyucian diri dari dosa ataupun pembasuhan, namun sifatnya adalah melambangkan pertobatan dan pengharapan atau kebangkitan Kristus. Nah, inilah yang menjadi pengertian baptisan dewasa itu, yaitu bersifat eskatologis. Bersifat eskatologis artinya adalah menjadi seperti Kristus. Nah, sekarang kita membahas baptisan anak. Baptisan anak memiliki dasar dalam Alkitab bahwa Yesus sendiri menyebut anak-anak dan memberkati mereka. Kita bisa melihat, anak-anak bisa membaca di rumah Matius 19 ayat 14. Begitu pula orang dewasa ada di Matius 28 ayat 19-20. Artinya anak-anak bahwa baptisan anak ini juga memiliki dasar. Ada tertulis di dalam Alkitab. Jadi anak-anak tidak boleh merasa baptisan yang ada di gerejanya paling benar. Mungkin anak-anak mengatakan, baptisanku yang paling benar, baptisan anak yang paling benar, atau baptisan selam yang paling benar. Tidak boleh. Karena dua-duanya punya dasar dan dua-duanya ada di dalam Alkitab. Jadi anak-anak perlu mengetahui bahwa setiap gereja memiliki cara atau metode yang berbeda. Itu tadi yang Ibu bilang, ada yang percik atau baptisan anak, ada juga yang selam atau baptisan dewasa. Oke anak-anak, sampai sini pasti mengerti ya. Nah anak-anak, apa yang mendasari baptisan itu dilakukan oleh setiap gereja? Yang mendasarinya adalah ada di dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Yaitu bahwa baptisan itu merupakan perintah Yesus. Yesus menginginkan agar keselamatan diperluas mencakup seluruh bangsa. Hal inilah yang mengakibatkan baptisan merupakan perintah Yesus. Jadi anak-anak gak usah mengatakan baptisanku yang paling benar, baptisan percik yang paling benar ada di gerejaku, atau baptisan selam yang paling benar yang ada di gerejaku. Tidak perlu, karena dua-duanya ada di dalam Alkitab. Oleh karena itu anak-anak, baik baptisan secara percik ataupun selam, ketika kita menerima pertobatan itu adalah perintah Tuhan Yesus. Nah anak-anak, oleh karena itu, untuk membaptis, alat yang digunakan adalah air. Baik baptisan percik maupun selam, alat yang digunakan itu adalah air. Demikian penjelasan Ibu mengenai baptisan ya anak-anak. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Untuk mengakhiri pelajaran kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah menyelesaikan pelajaran kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.